Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, izinkan saya dan teman saya untuk mempresentasikan makalah pada kesempatan kali ini, yaitu makalah Ilmu Ekonomi Mikro Islam dengan judul Memahami dan Memiliki Wawasan tentang Konsumsi dalam Perspektif Islam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Amelisah MH, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami ini. Sebelumnya saya ingin mengenalkan anggota saya, yaitu yang pertama Abi Fida Al-Farisi, saya sendiri dengan NPM 2021 02013, dan teman saya Muhammad Ferry Yulianto dengan NPM 2021 04015. Langsung mulai menjelaskan presentasi pada kesempatan kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu apa sajakah konsep penting dalam konsumsi? Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan atau hajat dan kegunaan atau kepuasan manfaat. Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat, interdependensi dengan konsumsi itu sendiri. Mengapa demikian? Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam. Pembahasan yang kedua yaitu apakah perilaku atau karakteristik konsumen dalam ekonomi Islam? Konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Konsumen yang rasional mustahik al-aqlani senantiasa membelanjakan pendapatannya pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Cara seperti ini dapat mengantarkan pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada. Mengingat terdapat sisi lain di luar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang. Kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Ferry Yulianto. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Muhammad Ferry Yulianto akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Abi Fida Al-Farisi. Pembahasan yang ketiga yaitu apakah perbedaan perilaku konsumen muslim dengan konsumen konvensional? Konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhannya tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual atau materi, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosialnya yaitu spiritual. Konsumen muslim ketika mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan ataupun tahunan, ia tidak berpikir pendapatannya yang sudah diraihnya itu harus dihabiskan untuk dirinya sendiri, tetapi karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagian pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau fi sabilillah. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah yaitu hablum minallah dan hubungannya dengan manusia yaitu hablum minan nas. Konsep inilah yang tidak kita dapati dalam ilmu perilaku konsumen konvensional. Selain itu, yang tidak kita dapati pada kajian perilaku konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional adalah adanya saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial.
Al-Quran mengajarkan umat Islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infak. Hal ini menegaskan bahwa umat Islam menerapkan mata rantai yang kokoh yang saling menguatkan bagi umat Islam lainnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu apakah konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islami. Imam Syatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya lebih luas daripada sekadar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Menurut Imam Syatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen tujuan di luar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Itu bersumber dari Khadan Ghifari 1992. Ada 5 elemen dasar menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa, an-nafs, properti atau harta, al-mal, keyakinan, ad-din, intelektual, al-akal, dan kekeluargaan atau keturunan, an-nasl. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu, itulah yang disebut dengan maslahah. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila banyak kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.